Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hanifah Rahma, NIM 180291168 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan proyek 2 pada mata kuliah Geometri Bidang dan Ruang, yaitu melukis bidang irisan pada bangun ruang. Irisan antara sebuah bidang dengan bangun ruang akan menghasilkan bidang irisan, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang sisi dari bangun ruang, sehingga bangun tersebut akan membagi bangun ruang itu menjadi 2 bagian. Ada 3 metode yang digunakan dalam melukis bidang irisan pada dimensi 3, yaitu 1. Menggunakan sumbu afinitas, 2. Menggunakan perpotongan bidang diagonal, 3. Menggunakan perluasan bidang tegak. Pertama, kita menggunakan sumbu afinitas. Nah, apa itu sumbu afinitas? Sumbu afinitas itu yaitu garis yang merupakan perpotongan bidang irisan dan bidang alas. Ada beberapa aksioma yang digunakan dalam menggunakan sumbu afinitas, yaitu 1. Ada garis dapat dibuat melalui 2 titik. 2. Garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. 3. Bidang dapat diperluas. Contohnya itu pada sebuah limas dengan alas persegi. Tentukanlah bidang irisan yang melalui titik KLM. Nah, penyelesaiannya itu cara kita dalam melukiskan bidang irisannya itu dengan menggunakan 1. Langkahnya dari ketiga titik KL dan M yang sebidang adalah titik L dan M, di mana titik L dan M berada dalam satu bidang, yaitu pada bidang alas. Kemudian kita hubungkan titik L dan M sehingga membentuk garis dan diperpanjang menjadi sebuah garis seperti ini. Kemudian perpanjang rusuk DC. Nah, rusuk DC ini kita perpanjang seperti ini, dan rusuk DA juga diperpanjang sehingga antara perpanjangan dari rusuk DC dan rusuk DA akan berpotongan pada garis yang menghubungkan titik K dan M, atau perpanjangan garis L dan M, garis yang diperpanjang melalui titik L dan M. Nah, pada perpanjangan rusuk DC akan berpotongan pada titik P, dan DA akan berpotongan dengan pada titik Q. Titik P dan K sebidang. Titik P dan K dia akan sebidang atau terletak pada bidang belakang limas TDC yang diperluas. Kemudian kita hubungkan titik P dan K. Titik P dan K dihubungkan lalu diperpanjang sehingga memotong rusuk TD di R seperti ini. Nah, di sini titik R-nya karena dia diperpanjang, maka dia akan memotong rusuk TD pada titik R. Kemudian titik R dan Q, titik R dan Q ini berada dalam satu bidang. Itu terletak pada bidang kiri limas TAD yang diperluas. Kemudian kita hubungkan titik R dan Q lalu diperpanjang sehingga memotong rusuk TA. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berpotongan pada rusuk TA, dan titik potongnya itu kita beri nama dengan titik S. Kemudian dengan menghubungkan titik M, K, R, S, L, M, berarti M, K, R,
SL akan diperoleh bidang irisan yang melalui titik K, L, dan M tadi. Nah, yang harus kita ketahui, garis yang melalui titik P, L, M, dan Q ini atau P, M, L, Q ini merupakan disebut dengan sumbu afinitas atau garis afinitas. Kemudian metode kedua yaitu melukis bidang irisan pada bangun ruang menggunakan perpotongan diagonal. Nah, misalkan ada sebuah prisma A, B, C, D, E, F, G, maka kita lukiskan bidang irisan prisma A, B, C, D, E, F, G, H yang melalui titik E, P, dan Q. Langkah-langkah yang kita butuhkan yaitu langkah melukiskan bidang irisan dengan perpotongan diagonal itu. Satu, membuat bidang diagonal yang melalui titik P dan Q. Bidang diagonal yang melalui titik P dan Q itu yaitu BDHF. Dan bidang diagonal yang melalui titik E yaitu ACGE. Maka BDAF dan ACGE. 2. Bidang diagonal BDHF dan ACGE berpotongan sepanjang garis KL. Kemudian hubungkan titik P dan Q. Titik P dan Q kita hubungkan, maka garis PQ ini memotong garis KL. Maka titik potongnya itu kita beri dengan titik M. Kemudian hubungkan titik E dan M. Dari titik E dan M kita hubungkan, lalu diperpanjang sehingga akan memotong rusuk CG. Nah, perpotongannya itu kita beri titik R, sehingga titik E dan M jika diperpanjang dia akan berpotongan pada di titik R. Dengan menggunakan titik E, P, R, Q, E akan diperoleh bidang irisan yang melalui titik E, P, dan Q seperti pada gambar di samping, dimana dan bidang EP RQ adalah bidang irisannya, sehingga EP RQ ini merupakan bidang irisan pada prisma ABCD EFGH yang melalui titik EP dan Q. Kemudian melukiskan bidang irisan pada bangun ruang menggunakan perluasan bidang tegak. Nah, bagaimana melukiskan bidang irisan dengan metode perluasan bidang tegak dapat digunakan jika bidang-bidang atau sisi-sisi tegaknya berpotongan pada daerah bidang gambar. Maksud dari melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak ini yaitu dengan menentukan perpotongan dua bidang tegak masing-masingnya dengan memuat minimal satu titik dan titik tersebut terletak pada bidang irisan. Nah, contohnya itu perhatikan gambar di samping, di mana gambar di samping ini merupakan prisma ABCD EFGH. Maka kita akan melukiskan bidang irisan prisma ABCD EFGH yang melalui titik EP dan Q menggunakan perluasan bidang tegak. Nah, kemudian langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak yaitu langkah pertama yaitu perpanjang lusuk AB dan DC sehingga berpotongan di titik E. Nah, katanya perpanjang titik AB dan DC seperti ini. Titik AB jika diperpanjang, kemudian titik DC diperpanjang akan berpotongan, saling berpotongan, titik potongnya itu titik I. Kemudian perpanjang rusuk
EF dengan HG akan membentuk suatu perpotongan garis, yaitu terbentuk titik potongnya titik, kita beri nama titik J. Kemudian titik I dan J kita hubungkan perluasan bidang ABF FE dan bidang CDGH berpotongan pada garis IJ. Nah, langkah kemudian hubungkan titik P dan Q. Titik P dan Q dihubungkan, maka akan kemudian diperpanjang, kemudian garis tersebut akan berpotongan pada garis JI, di mana titik potongnya itu diberi nama dengan titik K. Kemudian hubungkan titik K dan R sehingga memotong rusuk CG di S. Titik K dan R kita hubungkan, maka akan berpotongan di titik S pada rusuk CG. Dengan menghubungkan titik-titik P, Q, S, R, dan P, akan terbentuklah bidang irisan pada prisma A, B, C, D, E, F, G, H pada yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, jika kita keluarkan bidang yang terbentuk ini, bidang irisannya akan berbentuk seperti segi 4 sembarangan, merupakan segi 4 sembarangan. Nah, seperti ini bidang irisan pada prisma ABCD EFGH yang melalui titik P, Q, dan R. Sekian video dari saya. Jika ada kurang tepat dalam memberikan penjelasan, mohon kritik dan saran dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.